Kenalkan, nama saya Indah Widyarti, saya CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri Salatiga dengan fasilitator Ibu Kusmiati dan pengajar praktek Ibu Yenti Widiawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi sebagai tugas dari modul 2.3 untuk melakukan aksi nyata. Nah, dalam praobservasi ini saya mengajak rekan sejawat saya untuk melakukan praobservasi sebelum melakukan observasi pembelajaran. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Bu Indah. Ibu Dwi boleh memperkenalkan diri? Nama saya Dwi Ariyanti. Saya mengajar di kelas tunanetra yang SP. Ibu Dwi, pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi sebelum saya mengobservasi Ibu Dwi di kelas nantinya. Nah, kira-kira pembelajaran mata pelajaran apa yang akan Ibu Dwi lakukan di kegiatan supervisi nanti? Untuk kegiatan supervisi nanti saya akan mengambil mata pelajaran IPAS, pengetahuan dan sosial, dan yang saya angkat adalah tentang IPA dengan subtema bagian-bagian Oh, gitu ya. Subtema bagian-bagian tubuh. ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya kali ini adalah mengenalkan siswa bagian-bagian tubuh binatang. Yang kedua, mengenalkan kepada siswa bagaimana binatang itu tumbuh dan berkembang dari mulai kecil sampai dia dewasa, dan bagaimana cara merawat hewan peliharaan supaya nanti kalau siswa itu memiliki hewan peliharaan di rumah, dia bisa merawatnya sendiri tanpa tanpa mengganggu orang lain. Oh, begitu ya. Baik. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira apa ya? Selain yang pastinya adalah kognitif atau dia nanti bisa menjelaskan ketika ditanya, dia bisa menjelaskan apa sih bagian-bagian tentang misalnya dia dengan teman-temannya sudah ngobrol, dia bisa menjelaskan bagian tubuh kucing itu ini. Nah, nanti itu apa saja fungsi dari bagian tubuh itu. Selain itu dia juga mengetahui bagaimana cara memelihara kucing. Kalau dia punya hewan peliharaan itu harus diapakan? Apakah dibiarkan saja ataukah dirawat? Nah, bagaimana cara merawatnya? Hewan peliharaan kan harus dikasih makan, dikasih minum. Selain itu juga harus dibersihkan kandangnya supaya juga tidak terkena penyakit. Selain untuk pengetahuan, dia juga untuk bisa belajar mandiri. Mandiri di sini adalah ketika dia sudah memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan, dia harus bisa bertanggung jawab untuk memeliharanya, paling tidak diabaikan dan tidak memberatkan orang tua. Baik, jadi lebih ke penekanannya di pengetahuan ya, di area pengetahuan itu ya Bu Dwi ya. Nah, kalau begitu nanti strategi apa yang Ibu akan siapkan di pembelajaran nanti ya? Sebenarnya kalau ini kan harusnya pengenalan konkret, tapi kadang-kadang kan anak ini masih agak takut dengan hewan yang istilahnya, walaupun dia itu sebenarnya senang, tapi kalau untuk istilahnya untuk pengenalan tahap awal mungkin saya akan menggunakan yang semi konkret dengan boneka yang menyerupai dengan kucing. Nah, nanti kita perkenalkan dulu bagian-bagiannya secara detail sama apa sih fungsi dari alat tubuh yang dipunyai oleh hewan peliharaan. Setelah mengetahuinya, selanjutnya adalah kita mengenalkan tahap demi tahap bagaimana cara nanti merawatnya, bagaimana cara memberi makannya, apakah harus dimandikan atau tidak, terus berapa bulan sekali harus divaksin supaya tidak tertular penyakit. Jadi ada step-stepnya mulai dari yang kompleks sampai abstrak itu nanti bagaimana cara menyayangi hewan peliharaan yang sudah menjadi pilihan dia. Oh, begitu. Jadi Ibu Dwi
nanti menerapkan pembelajaran diferensiasi nggak ya? Kebetulan karena di kelas saya juga ada murid yang jenjangnya berbeda, jadinya mungkin nanti yang anak yang kelas 3 itu masih ke pengenalan alat bagian-bagian tubuhnya, nanti yang kelas 6 itu bagaimana sih anak kelas 6 nanti praktek memelihara hewan peliharaan di rumah. Nanti dia bisa menceritakan tahap-tahap bagaimana saja dia nanti untuk memelihara hewan peliharaan. Oh, baik. Jadi di dalam satu kelasnya buku itu tidak hanya terdiri dari satu fase saja ya, ada bermacam-macam fase. Jadi juga disesuaikan dengan fasenya dan kemampuan anak. Oh iya. Jadi kalau di dalam di pembelajarannya nanti sudah ada masuk kebiasaan positif gitu ya. Harus bertanggung jawab sama hewan peliharaannya kalau memang dia sudah ada kesepakatan untuk memelihara hewan. Oh ya baik. Kira-kira untuk kegiatan ini nanti seperti nanti akan dilaksanakan kapan ya? Mungkin di pertengahan bulan Maret. Pertengahan bulan Maret. Baik, untuk tanggalnya nanti ya betul ya, tanggal dan bulan itu ya. Baik Ibu Dwi, semoga nanti kita ketemu pada saat konsultasi di pertengahan bulan Maret ini nanti kita dapat bertemu dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk observasi hari ini. Terima kasih Bu Dwi, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Nah, ini sebelum kita mulai pembelajaran, itu mau absen dulu ini ya. Ini ada Yumna, bagaimana kabarnya? Sehat. Mas Java, bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Mas Rifki hari ini sedang mengikuti ujian dan ada beberapa teman kalian. Oh, kok ini ada Mbak Afi, ada Mas Arnaf, ada Mas Ilham tidak masuk, bukan tidak masuk ya, tapi hari ini mereka ada kegiatan di kampus atas atau di SD ya. Mereka ada kegiatan untuk persiapan lomba. Jadi yang di kelas ini hari ini kita mau belajarnya tentang apa hari ini jadwalnya? IPA ya. Kemarin sudah dikasih tahu Bu Dwi, hari ini mau belajar IPA tentang apa? Tentang hewan peliharaan. Sekarang sebelum kita belajar supaya hati kita senang dan hati kita pikiran kita nanti fresh, kita nyanyi dulu ya. Ya, kita nyanyi dulu ya yuk. Ya, nyanyinya tentang tema kita hari ini yaitu apa? Tentang kucing. Coba kemarin gimana nyanyinya? Kita latihan dulu. Kucingku si belang bunyinya, kucingku si belang kakinya 4. Gitu aja ya. Ya coba sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kucingku si belang bunyinya meong meong, kucingku si belang kakinya 4. Nah gitu ya. Nah hari ini ya Dwi akan belajar tentang mengidentifikasi hewan peliharaan yang salah satunya adalah kucing ya. Sebelum kita nanti belajar. Nah, tujuan Dwi mau belajar ini apa? Yang pertama adalah yaitu mengenalkan hewan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Ya, di lingkungan sekitar mesti ada hewan kan? Nah, nanti kita berkenalan apa saja toh hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Yang kedua adalah mengetahui bagian-bagian tubuh yang hewan peliharaan. Ya, tidak hanya kucing Bu. Nah, kucing itu bagiannya apa? Embung. Nah, tidak boleh gitu ya. Tapi nanti tetap harus kita belajar mengetahui walaupun kalian tunarungu nanti pembelajarannya
lewat cara mengamati, yaitu dengan cara merabanya. Untuk kali ini kita tidak pakai hewan langsung, karena mungkin kan takut bu hewan langsung nanti dicakar. Nah gitu ya. Hari ini kita belajarnya pakai boneka kucing. Yang ketiga yaitu Budi mau memperkenalkan bahwa hewan peliharaan itu ada yang berkembang biaknya itu, ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Dan nanti kucing itu bertelur atau melahirkan ya. Nah, nanti kita pelajari ya. Yang selanjutnya tujuannya adalah menjelaskan selain kalian punya hewan peliharaan itu bagaimana atau cara merawatnya. Apakah udah bu tak biarin saja, mau main yuk biarin. Nah kasihan ya yang kurang bagus. Sudah kalau kalian sudah punya kesepakatan dengan bapak ibu, bu aku mau memelihara hewan, dan memelihara hewan itu harus bertanggung jawab. Salah satunya dengan cara merawat. Nanti kita jelaskan. Yang terakhir adalah bagaimana proses pertumbuhan kucing itu, bagaimana toh? Apakah kucing langsung besar? Nah, ya pasti kucing masak langsung apa besar. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa mulai ya. Oke, ini pakai boneka ya, karena kita belum pakai hewan yang asli. Kalau ya nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Nah, kucing itu kan juga kalau sudah kita pelihara sejak kecil nanti jinak, asal kalian tidak mukul, karena nanti tidak mukul kalian dicakar, digigit. Nah, sekarang di rumah siapa yang punya hewan peliharaan sebelum melanjutkan ke bagian-bagian kucing? Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Yuna punya apa di rumah? Oh kucing. Selain kucing punya apa lagi? Ayam. Mas Java punya apa? Mas Java di rumah Mas Java? Oh burung kenari. Nah burung kenari, ayam, kucing, apalagi ya? Lele. Nah kelinci, sapi, kambing itu adalah hewan peliharaan yang bisa dipelihara oleh manusia. Boleh nggak kita memelihara ular kobra? Tidak. Karena apa itu? Bahaya. Boleh nggak kita memelihara singa? Tidak. Hewan buas itu Kalau hewan buas itu tinggalnya tidak di rumah tapi di hutan. Apalagi boleh nggak kita memelihara buaya? Tidak. Nanti kamu dimakan sama buaya. Nah, giginya banyak, tajam-tajam. Makanya kalau kita memelihara itu yang apa? Tidak boleh memelihara yang berbahaya. Yang dipelihara itu ya jinak. Kalau bisa itu yang menghasilkan seperti ayam. Ya, kalau kita pelihara, kita bisa makan apanya? Telurnya bisa kita buat lauk. Apalagi dagingnya kita bisa olah berbagai macam makanan. Ya. Nah, sekarang kita fokus hari ini kita mau belajarnya tentang kucing. Si kucing meong-meong. Meong-meong ya, menggemaskan, lucu, asalkan kita tidak menggodanya. Nanti bisa dicakar dan digigit ya. Coba sekarang kalau Mas Java, karena ini sudah SMP mesti sudah tahu. Nah, sudah tahu bagian-bagian dari tubuh kucing. Sekarang di Yuna, coba ini ada boneka kucing. Ini ada boneka kucing karena ini boneka. Ini dikasih apa yang namanya? Pita itu untuk aksesoris ya, supaya lebih cantik, gitu ya. Kalau ini namanya boneka kucing. Ini coba diraba dulu. Ini boneka kucing. Ini ada bagian-bagiannya seperti tubuh manusia, tubuh hewan pun juga ada bagian-bagiannya. Nanti Mbak Yona menyebutkan dibantu Mas Java untuk apa toh fungsinya. Itu ya Pak ya, siap? Yes ya. Sekarang kita mulai yang ada di depan ya, yang ada di depan sini. Oke.
Pertama apa coba diraba dulu. Mata gunanya apa Mas Java? Melihat. Jadi kucing itu di sana ada tikus sih. Nah, diintai dengan melihat dengan mata. Wah, itu ada ikan asin. Nah, tapi boleh nggak mencuri kucingnya? Tidak boleh ya. Nah, itu beliau melihatnya dengan mata. Turun ke bawah, ada apakah ini? Hidung. Gunanya untuk apa Mas? Jawab hidung kucing. Mencium, bau, membau. Wah, ada ikan asin. Ada aroma makanan ini. Nah, dia membaunya dengan di hidung. Terus bawahnya ada apa Mbak Yuna? Mulut. Gunanya untuk apa Mas Java? Makan. Bukan bicara ya. Bisa nggak kucing bicara? Tidak, cuma kalau bicara itu pasti kartun ya, karena itu kartun film ya. Kalau aslinya ya nggak bisa. Kalau mulutnya kucing itu gunanya untuk makan. Di dalam mulut kucing ada apa? Di dalam mulutnya kucing apa? Untuk mengunyahnya? Nah, kucingnya kalau gigi, kalau ompong ya nggak bisa ngunyah. Nah, di dalam mulutnya kucing ada gigi dan juga ada gigi taring. Gigi taring itu gigi yang runcing di dalam mulut sini, ada di pinggir. Gunanya untuk apa Mas Java? Taring. Taringnya kucing itu gunanya untuk apa? Untuk menghancurkan makanan. Menghancurkan makanan, mengunyah makanan yang keras seperti misalnya dikasih makanan daging, dikasih makanan ayam. Nah, untuk menggigit, untuk mengunyahnya itu pakai apa? Gigi taring. Terus apalagi Yumna yang di bagian ini apa? Telinga. Gunanya untuk apa Mas Jova? Mendengar pus miau miau. Sini. Nah, karena dia kucingnya mendengar, makanya kucingnya akan mendekat ke arah yang memanggil. Apalagi ini yang bawah apa namanya? Kaki. Gunanya apa kaki? Berjalan ke sana kemari, lari. Kucingnya kadang-kadang kan senang main juga kan, loncat, berjalan, berlari. Nah, bisa. Kalau kamu mainan, kamu misalnya kamu kasih lidi sama kucing, itu nanti kucingnya lompat-lompat. Misalnya kamu kasih mainan, kamu naikkan gini, ya, ini kucingnya. Kamu kasih bola di sini, ayo kucing naikin. Ya nanti akan lompat-lompat gini. Iya lucu, makanya karena lucu itu dia dipelihara. Oh, kucingnya laki-laki. Namanya siapa kucingnya? Yumna dikasih nama enggak? Siapa namanya? Oh, Moko. Kita nanti kasih nama enggak ya kucing kita ini ya? Nanti kita pikir ya siapa namanya ya. Ini kita laki-laki saja ya. Nah, laki-laki saja ya. Nah, kucingnya laki-laki ini. Nah, di belakangnya, di belakang pantatnya kucing ada apa itu? Ekor. Ekor itu gunanya untuk apa Mas Java? Tahu nggak ekornya kucing itu? Hah? Kok kucing punya ekor gopo? Memberi reaksi toh. Memberi reaksi. Misalnya untuk berbelok. Nah, untuk berbelok itu kucing menggerakkan ekornya supaya seimbang. Ya, karena kadang-kadang kucing itu ekornya goyang-goyang. Nah, itu kalau pas jalan mau belok itu untuk keseimbangan biar tidak jatuh. Nah, apalagi ini kok ini langsung apa ya? Halus banget. Ini apa ya? Ini ya? Oh, bulu. Berarti tubuh kucing ini diselimuti oleh bulu. Gunanya apa ya? Kalau kok kucing kok tidak punya bulu, ini gunanya untuk apa ya? Nah, menghangatkan tubuh. Ya, kalau panas supaya tidak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Kalau manusia itu ibaratnya apa? Kalau hewan punya bulu tubuhnya. Kalau manusia itu ibaratnya apa? Biar terhindar dari panas dan dingin itu apa?
baju. Kalian pakai baju. Nah, misalnya pas panas kan nggak langsung ke kulit. Ya, kalau dingin juga nggak langsung ke kulit. Kalau ke kulit ya panas. Nanti di sini tambah hitam. Ya, kalau hewan, kalau kucing punya bulu yang menutupi tubuhnya sebagai pengganti nanti apa? Baju. Nah, kalau manusia itu juga untuk menghindari panas dan dingin kita memakai baju. Sampai sekarang banyak itu kucing-kucing yang mahal-mahal itu dikasih aksesoris baju yang lucu-lucu. Itu gunanya untuk apa ya? Kontes. Itu kucing boneka atau Kucing beneran. Kucing boneka nanti dibelikan baju juga nggak apa-apa. Ih, tambah cantik, tambah ganteng kucingku. Itu kan? Nah, estetik. Katanya Mas Dava itu estetik. Nanti kucingnya tambah estetik, tambah ganteng, tambah cantik. Nah, karena ya memang beli bajunya kan juga pakai uang. Berarti harus keluar belanja lagi, gitu ya. Nah, di kakinya kucing ini ada cakar, ada kuku yang tajam, namanya cakar. Untuk apa Mas Dava? Nggak tahu. Lupa. Oh lupa. Untuk apa ya? Coba Yumna ya. Untuk menangkap tikus, ya, untuk menangkap mangsa, untuk menjaga diri. Misalnya diserang sama anjing, ya anjingnya nanti dicakar. Nah, anjingnya jadi kucingnya, jadi anjing sama kucingnya jadi tak cakar. Nah, itu akhirnya pada lari, takut kalau nanti dicakar sama kucing. Itu ya. Coba sekarang diulangi bagian-bagian kucing sama fungsinya untuk apa. Yo, satu. Boleh, bebas, boleh. Dari depan dulu boleh, dari atas dulu boleh, dari bawah boleh. Mata. Untuk apa? Lihat. Yang kedua. Duduk. Bernapas, membahu, mencium bau, gitu ya. Terus mulut. Makan, minum. Terus untuk mengeong. Nah, terus apa lagi? Oh iya, ini tadi masih lupa. Di atasnya mulut tadi ada apa ini? Ada kumis. Ada namanya sebenarnya kumis kucing. Terus lagi. Untuk mendengar. Terus bulu. Kalau panas tidak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Terus apa lagi? Cakar kucing gunanya untuk apa? Menangkap tikus, menangkap mangsa, dan melindungi diri dari musuh. Apalagi yang di belakang? Ikon. Gunanya untuk apa? Menjaga keseimbangan ketika berjalan. Masih ada satu lagi, ini apa ini? Nah, kaki gunanya untuk apa? Jalan, berlari, melompat. Nah, bersama-sama manusia. Nah, ini kalau kucing itu berkembang biak itu memperbanyak diri dengan cara apa? Kalau kucing itu bertelur atau melahirkan. Jadi hewan yang punya telinga. Nah, ini cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kalau tidak punya, berarti dengan cara bertelur. Coba, selain kucing, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan apa Mas Dava? Sapi. Terus? Kambing. Anjing. Terus apa lagi? Kuda. Yang besar? Gajah. Itu
biaknya memperbanyak orang, memperbanyak keturunan atau memperbanyak orang, memperbanyak keturunan dengan cara melahirkan. Kalau yang bertelur itu apa ya Mbak Yumna ya? Ayam. Terus apalagi bebek, apalagi yang nyosor itu apa? Angsa. Apalagi yang ada di pantai itu yang jalannya merayap-rayap itu apa? Oh, kok bukan ubur-ubur. Apa Mas siapa? Yang di pantai, yang cangkangnya, punggungnya itu kura-kura atau apa ya? Blus. Iya, itu karena punya telinga, dia itu bertelur. Telurnya nanti kalau dia mau bertelur, dia naik ke daratan, membuat lubang di pasir, habis itu bertelur, terus telurnya itu nanti ditutupi pasir lagi supaya tidak dimakan sama hewan lainnya yang ada di situ, ya. Ya, jangan ya. Jadi hewan peliharaan itu ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Di hewan buas juga seperti itu. Hewan buas itu yang bertelur, misalnya kobra, ular kobra. Yang melahirkan itu ada singa, harimau, terus cita, macan tutul. Terus kalau buaya itu apa buaya? Buaya bertelur. Komodo bertelur, ya. Telur komodo. Bukannya menakutkan ya, telur komodo ya besar. Tidak menakutkan karena induknya itu kan mau menjaga telurnya. Ya, dan kamu ambil ya marah. Nanti kamu digigit karena komodo itu juga termasuk hewan buas. Dia sakit, bisa meninggal karena giginya juga bisa meninggal karena dia hewan. Sebelum kamu kalau digigit sebelum kamu meninggal gak dilepas. Tuh, kamu bisa dimakan, apalagi Yumna kecil dimakan sama komodo. Nek Mas Dava kan besar, agak gemuk jadi agak kesusahan kalau makan. Tuh ya. Sudah paham ya? Jadi bagian-bagian hewan, apa saja fungsinya, dan bagaimana cara berkembang biaknya. Nah, selanjutnya kalau punya hewan itu bagaimana? Apakah dibiarkan saja atau dirawat? Dirawat. Kalau punya hewan peliharaan itu sudah izin atau tiba-tiba bawa pulang hewan peliharaan? Izin dulu sama orang tua, terus buat kesepakatan sama orang tua. Yuna mau melihara kucing. Kamu bisa yuk melihara kucing. Berat loh, bilang gitu. Bisa Bu. Ya sudah. Nek kamu mau melihara kucing, berarti kamu harus bertanggung jawab. Nanti dibuatkan jadwalnya. Harus sepakat, tidak boleh nanti apa-apa ibu, nanti apa-apa bapak. Ya. Kesepakatannya bagaimana? Cara merawatnya bagaimana? Nah, kesepakatannya kalau misal cara merawatnya itu bagaimana? Kalau punya hewan peliharaan itu dikasih makan. Gak mungkin nanti Yuna, sing penting aku ndek kucing ora pakai makan yo nanti meninggal, mati. Kasihan toh ya. Dibantu tapi tidak boleh diserahkan semua ke orang tua. Kalau sudah ada sepakat, Yuna boleh memelihara kucing tapi harus dirawat. Kalau temanku main juga apa itu kalau dikasih minum. Terus kalau kucingnya piye? Lah ya kan kucingnya makan, masuk kucingnya kelamaan dia tetap toh. Nah, di pasir. Lah pasirnya nya itu kan bau. Lah kok dibiarkan di situ? Harus dibuang nya, masuk apa
apa kui biarkan di kandang nanti kandangnya bau. Koleksi. Masuk di koleksi, tidak estetik kata Mas Devan, ya. Ya, kalau kotorannya dibuang di WC atau dibuang di Pakai apa? ya pakai sekop tuh, kan itu nanti ada alatnya sekop kecil itu loh, Yum. Sekop kecil kayak mainannya Ilham itu, yang mainannya Ilham itu loh. Nah itu kalau tidak kamu harus kasih tahu kucingmu di mana dia harus buang air besar, tidak boleh sembarangan. Nanti bapak sama ibu marah. Nah itu kan tanggung jawabnya Yumna. Tapi dia sudah tahu dia Nah itu kan harus Dimasak. kan harus Yumna yang kasih tahu. Kucingnya kan nggak tahu. Jadi misalnya mau kamu kasih tahu di sini, di kamu junjung, kamu tempatkan di pasir. Sekarang kan ada pasir tuh yang khusus untuk di AB-nya kucing, ya. Jangan dibiarkan kucingnya pipis sembarangan. Nanti rumahnya bau, ya. Oke. Nah nanti buat kesepakatan sama bapak sama ibu. Iya bu, bangun saya sanggup. Tapi nanti dibantu ya bu. Tuh, ya. Selain kasih makan, dikasih minum, apa lagi? Apa ya kucingnya masuk suruh, cing kamu tidurnya di luar. Apa? Terus diapakan Pak? Nah, dibelikan atau dibuatkan kandang khusus untuk tidur. Supaya apa? Supaya kucingnya tidak berkeliaran di rumah. Nanti tidurnya bangunan gitu. Nah, jadi dibuatkan kandang sendiri. Terus apa lagi? Tidak makan, minum, dijaga kebersihannya, dibuatkan kandang, apa lagi? Diapakan lagi? Dimandikan. Jangan sampai kucingnya bau, harus dimandikan, disampuni. Yuk pakai sampo khusus kucing toh yuk. Masih mau pakai sampomu? Wah itu yuk. Ya, harus dimandikan, terus dikeramasi. Harus dikeramasi apa? Dikeringkan. Dikeringkan pakai handuk toh. Bulu-bulunya itu kan basah. Ya, jangan dibiarkan jadi dindil, tahu jadi dindil. Dindil itu masih dalam keadaan basah terus lari-lari kemana-mana dan nanti rumahnya jadi basah. Ya, kamu ambil handuk yang khusus kucing loh, ya bukan handuk Yuna. Ya, khusus kucing nanti di handuknya itu digosok-gosok kulitnya. Nah, kalau punya hair dryer, nah bisa dikeringkan pakai hair dryer. Terus bisa disisir. Bisa disisir. Nih ada sisirnya ini. Mana tadi ya sisirnya? Nih, bisa disisir bulunya. Nah, disisir bulunya. Di rumah juga bisa. Seperti manusia juga setelah mandi kamu juga sisiran toh. Nah ini disisir biar nanti kucingnya tambah ganteng. Ya, wangi. Lah kan kalau punya hewan peliharaan itu harus dipelihara biar wangi. Masa hewannya kudisen, nah hewannya bau kasihan. Itu namanya menyiksa hewan. Ya, setelah itu setelah dibersihkan, dikeramasi, diapakan lagi biar gak sakit-sakitan. Dikasih vitamin, terus apa lagi? Dibawa, diperiksakan secara rutin ke dokter hewan, divaksin biar nanti tidak terjangkit penyakit. Divaksin itu gimana? Disuntik, dibokongi di sini, diinjus gitu, di pantatnya ya, biar itu untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kucingmu sakit apalagi meninggal. Ya, jadi memang kalau mau melihara kucing itu memang harus total itu bagaimana ya, harus diperhatikan kebersihannya, makanannya, kandangnya itu. Makanya harus ada kerjasama dengan orang tua. Tidak, Yuna tidak boleh. Nah, aku pengen bu, pokoknya tidak boleh. Nah, kalau satu keluarga ada yang tidak suka ya nanti kasihan kucingnya. Jadi kalau harus minta izin, orang tua juga
suka kucing, Yumna suka kucing, berarti nanti dipeliharanya bareng. Masa kucingnya Ya merawat kamu sama dibantu bapak ibu atau kakakmu ya. kalau mandi tuh biasanya dibantu Ya tadi kucingnya. kucingnya dipegangi, kalau enggak nanti belum selesai udah lari. Itu ya. Terus selain itu apalagi ya sudah. Nah, kucing itu bagaimana toh tumbuhnya? Apakah ngerti-ngerti jadi besar atau jadi apa? Bagaimana? Nah, itu kan berawal dari apa? Ibu kucing yang hamil, kemudian melahirkan anak kucing kecil kan belum bisa. Itu ada Ada tuh ya umurnya, misalnya hamil tuh berapa lama ya? Sebentar. Dua pemesan bener 20 hari. aduh aku dulu punya kucing yang perempuan. Lah mama meninggalnya? Oh, diracun tikus. Coba Putri googlekan dulu ya. Ya, kita lihat di Google berapa lama kucing itu hamil. Atau mungkin Mas berapa tahu berapa lama kucing hamil? Oh, 65 hari. 65 hari itu berarti kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, mungkin lebih dari 4 atau 5 hari. Setelah hamil selama 2 bulan lebih, kemudian kucing melahirkan anak kucing yang jalannya masih apa ya? Berangkang. Mosok rambatan kucing. Kucingnya masih jalannya kurang lancar, masih jatuh karena masih kecil. Nah, kalau itu berarti makanannya anak yang kecil itu apa? Makannya apa? Susu. Menyusu pada ibunya. Dan nanti misalnya, sekali melahirkan kan kucing nggak 1 toh, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang sampai 6. Nah, itu nanti di tubuh ibunya nanti ada keluar puting susunya. Nah, puting susunya tadi gunanya untuk apa? Untuk menyusu anak kucing. Karena anak kucing kan belum seperti bayi kan belum bisa makan. Dia makannya cuma ASI. Makanan bayi, bubur. Nah, itu kalau sudah 6 bulan. Kalau masih bayi, itu ya masih air susu ibu. Kalau ini air susu ibu kucing. Nah, setelah nanti kucingnya besar, bisa berjalan, lancar, lari. Nanti makanannya seperti sudah makanan kucing biasa. Ada yang bisa dibeli di toko khusus yang menjual makanan kucing atau diberi makan seperti makanannya manusia. Ada nasi, ada lauk-lauknya biasanya itu bandeng atau ikan asin. Itu ya. Mujair, waduh. Enggak. Tulangnya saja, durinya saja, yang dagingnya buat Yumna. Tapi dikasih sedikit nggak apa-apa, biar kucingnya sehat dan gemuk. Emang dia kalau makan apa itu Duri itu enggak ya enggak, protein. karena sudah punya kerongkongannya itu sudah memang dibuat untuk menyesuaikan duri-duri itu ya. Karena itu ciptaan Allah itu sudah hebat ya. Jadi memang kucing itu kan karena sukanya makanan duri, ya nanti dia juga bisa, giginya itu bisa menghancurkan duri-duri tadi sebelum ditelan. Ya nggak usah langsung ditelan, dan nanti kena durinya. Keloloden. Nah, bahasa Jawa nih. Mas Dafa
tidak soal kucing tentang pelajaran hari ini? Apa Mas Java ada ditanyakan? No. Mbak Yumna sudah paham? Sudah. Coba kalau sudah paham, sebutkan, butuh kasih pertanyaan sebagai refleksi untuk istilahnya paham nggak tadi materi hari ini? Tidak pakai ini. Ya, coba sebutkan bagian-bagian tubuh kucing. 1, 2, hidung. 3, 4, gigi. 5, kumis. 6, sakar. 7, 8. Coba Mas Jawa. Apa saja fungsinya? Itu yang bagus. Fungsinya apa saja? Fungsinya tadi bagian-bagian tubuh. Enggak Kan bagian tubuh. Misalnya fungsinya bokong. Terus hidung. Terus ya mengunyah. Terus telinga. Cakar. Untuk apa ya? Selain mencari mangsa juga untuk melindungi diri. Apalagi ekor keseimbangan. Yumna, bagaimana? Sebutkan 2 hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kucing sama anjing. Kalau yang bertelur? Kura-kura. Mas Java, bagaimana cara memelihara hewan peliharaan? 1 merawat, 2 memberi makan, 3 memberikan jam, 4 5 memberi pasir. BAB. Memandikan. Nah, satu lagi kalau sakit ya? Ya, diberi vaksin ataupun rutin dibawa ke dokter hewan. Nah, cukup ya hari ini ya. Kalian hebat tentang materi ini sudah bisa dikuasai. Minggu depan kita akan coba di sekitar sini kan ada yang punya kucing. Berani nggak nanti ya pegang kucing? Berani. Coba nanti kalian berinteraksi dengan kucing. Coba bagaimana? Ekornya gerak-gerak gimana? Tidak apa-apa. Yang penting nanti kalian tidak mengganggu, tidak pukul, tidak mencubit. Kadang kalau dipegang hidungnya kadang kucingnya gini. Nah, itu kalau seneng itu. Nanti kamu kalau coba kamu bagaimana cara mengelusnya, ya, bagaimana cara ngasih minumnya, ngasih makannya, ya. Besok minggu depan kita praktek ya. Siap? Hari Rabu minggu depan. Oke. Ya, nanti kita praktek. Kita nanti carinya anak kucing aja, jangan yang besar. Nanti yang besar belum, nanti kita pegang dia lari-lari. Kita harus kejar-kejar dulu. Ya, capek. Kalau yang kecil kan nanti masih nurut. Ya, nanti kita ajak bermain. Oke? Senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Paham dengan pelajaran hari ini? Paham. Suka nggak dengan pelihara kucing? Suka. Punya keinginan untuk pelihara kucing? Punya. Ya. Oke. Kita cukupkan pelajaran untuk kali ini. Kita bertemu di minggu depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu kita nyanyi dulu. Kucingku si belang. Ya, 1, 2, 3. Kucingku si belang, miau miau kucingku si belang, miau. Oke, terima kasih Mbak Yumna, Mas Java. Sampai ketemu di pelajaran IPA minggu depan. Nah, nih nanti kalau mau mainan sama
berbahagia Bapak Ibu semua. Saya Dewi Dewi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri Salatiga. Dan pada siang hari ini saya akan melakukan pasca observasi sebagai pemenuhan dari tugas aksi nyata modul 2 dan saya bersama rekan saya Ibu Dwi, juga guru SMP Negeri Salatiga mengajar di kelas tunanetra, dan yang bersama saya juga ada pengajar praktek Ibu Yenti Widawati. Terus kita mulai sekarang deh meeting ya. Selamat siang Bu Dwi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Terima kasih, mohon maaf merepotkan ya. Saya mau melakukan kegiatan pasca observasi ya. Kemarin saya sudah melakukan kegiatan di observasi dan kegiatan pasca observasi. Nah, sebelumnya saya juga minta maaf Bu Yenti, kita pakai kaos karena di hari Jumat itu di sini adanya kaos. Oh iya sama ya sudah. Nah, Bu Dwi, untuk pembelajaran yang kemarin yang saya observasi, saya sedikit bertanya-tanya ya. Nah, untuk kemarin yang Ibu laksanakan di pembelajaran yang kemarin itu apa yang Ibu rasakan pada saat melakukan pembelajaran kemarin? Tentunya saya mengapresiasi karena memang itu hal yang baru pengenalan tentang bagian-bagian binatang peliharaan, terutama kemarin adalah kucing, walaupun memang belum bisa menggunakan budaya sesungguhnya karena anak memang masih takut Bu, nanti dijaga. Nah, saya pun menggunakan yang semi konkret dengan boneka yang memang sangat menyerupai kucing, baik itu struktur bagian-bagian tubuhnya maupun pada bulu yang memang bisa diraba. Kebetulan anak saya kan tunanetra, jadi memang lebih mengedepankan indera keenam. Jadi memang anak kemarin pada saat pembelajaran juga excited sekali, istilahnya senang. Oh ternyata bulunya halus ya Bu. Makanya kalau kamu, saya takut nanti dijaga. Ya, nggak usah takut, ini kan hewan peliharaan, tidak semua hewan peliharaan itu nanti kalau kamu nanti memperlakukannya dengan baik, menyediakan kakak kamu. Jadi memang kemarin itu bentuk pengenalan yang ingin saya lakukan. Sebenarnya saya ngomongnya kalau bukan konkret, tapi karena melihat anak yang istilahnya dalam tanda kutip masih takut, saya menggunakan alat-alat media yang persiapkan sedemikian rupa ya. Nah, itu menurut Dwi nih, kemarin yang sudah berjalan itu, apakah sudah berjalan dengan baik pembelajarannya? Kalau untuk yang kemarin itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Cuma nanti ke depannya kan memang saya ada rencana kemarin kita sudah ada kesepakatan untuk minggu depan kita akan coba untuk karena secara sini juga kebetulan juga di rumahnya ada kucing, jadi memang kemungkinan kita juga akan pengenalan untuk memakai kucing yang asli, walaupun itu nanti belum sampai ke istilahnya harus pegang-pegang, cuma nanti mungkin kita akan pegang dulunya dulu, kalau mungkin nanti kakinya kan takutnya soalnya kan anak-anaknya tidak lihat ya. Kalau dia kalau orang awas dia tahu ya, oh punya kucing otomatis kan menghindar. Tapi kalau ini tunanetra kan tidak tahu, kalau dicakai. Jadi memang kita harus menanamkan dulu kepercayaan bahwa binatang ini kalau kamu melakukan dengan baik, dia juga tidak akan menyakiti kamu. Tapi kan karena ini yang mengalami gangguan adalah visualnya, meyakinkan anak tunanetra itu tidak langsung semudah itu, apalagi anaknya masih kelas 3 SD. Dia juga istilahnya belum pernah, maksudnya dia ada trauma kemarin itu pernah sedikit hamster. Jadinya istilahnya aku takut. Ya, sebenarnya itu juga harus pelan-pelan, istilahnya memberikan membangun kepercayaan diri supaya
anak itu, oh ini loh tidak menyakiti kalau kamu melakukannya dulu. Ya. Kemarin juga saya melihatnya asik sekali itu di pembelajaran di kelasnya. Nah itu ini sudah memakai sistem diferensiasi, terus untuk sosial emosional juga apa budaya positif itu juga menggunakan ya Bu ya. Kebetulan kelas saya itu kan ada 3 jenjang dari SD, SMP, SMA. Jadi memang pada saat pembelajaran kita memang sudah ada kesepakatan. Ketika memang kita mungkin pada hari itu pelajarannya sama-sama IPA, tapi nanti tingkat kemampuan dan tingkat pemahamannya berbeda-beda. Disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. SD tentunya berbeda dengan SMP, SMA. Jadi lebih nanti SD mungkin baru menyebutkan, SMP nanti sudah penawaran, dan SMA itu sudah nanti eksperimen. Bagaimana sih istilahnya cara memeliharanya, cara merawatnya. Jadi sudah ada kesepakatan kelas yang membentuk suatu, kalau kamu istilahnya mau memelihara hewan peliharaan, berarti kamu harus bagaimana. Ada kesepakatan itu tidak hanya dengan orang tua, tapi juga dengan istilahnya kami gurunya, karena memang ya kalau ini harus tidak boleh mengganggu pelajaran, harus istilahnya harus merawatnya dengan baik, termasuk bagaimana cara membersihkannya. Karena itu binatang hidup pasti akan makan dan akan membuang kotoran. Iya, iya tadi ada apa kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas itu juga sudah termasuk di keterampilan sosial emosional ya. Dan saya melihat kemarin juga aktifnya itu anaknya aktif, itu iya itu juga juga masuk di sosial emosional, juga apa di budaya positif juga ya. Nah ini karena tadi pembelajarannya juga beda. Kalau misalnya nih ada poin 1 sampai 10, nah ini ada di angka berapa kira-kira ya? Kalau menurut pengalaman saya mungkin masih di poin 8, karena itu masih menggunakan media yang semi komputer. Saya maunya kan memang pengenalan langsung ke Masihnya supaya oh ini loh, nanti kan bisa mendengar suaranya, kalau pas suaranya nanti bisa memegang ekornya yang mungkin nanti tidak untuk keseimbangan jalannya, mungkin nanti bisa oh ini namanya kumisnya. Kalau kemarin kan yang dari boneka itu memang tidak ada kumisnya, tapi kan tidak menggambarkan aslinya bagaimana. Oh iya, kalau begitu ini tadi kan masih di angka 8 ya. Jadi pengen ke misalnya meningkat lagi di angka berapa? Kalau bisa ya memang sampai 10. Oh iya, iya. 10. Jadi anak langsung bisa mempraktekkan memegang hasilnya, terus nanti merapatnya bagaimana. Oh tahu pemahaman kucing itu apa yang bisa, apa yang boleh dan tidak boleh dikasihkan ke kucing. Nanti bagaimana cara, apakah kucing itu harus mandi? Kalau nanti tidak mandi, nanti kalau kena penyakit bagaimana usahanya biar kandangnya selalu bersih. Soalnya ya namanya kotoran pasti bau. Nah anak pun juga karena punya anak tunanetra, bagaimana nanti cara kamu usahanya walaupun ini tidak terlepas dari kehidupan orang tua. Nanti ada kerjasama dengan orang tua. Nanti juga kalau sakit bagaimana harus dibawa kemana? Itu istilahnya masih banyak tahapan-tahapan yang memang harus saya lakukan. Melatih anak kita berjawab lah. Kalau sudah punya hewan peliharaan, sama-sama bagaimana? Maksudnya pengen roh atau memang nanti untuk Iya, terus itu. Nah, kalau untuk dari 8 ke 10 ya misalnya, itu nantinya setelah lagi apa ya kira-kira yang akan ibu lakukan untuk mencapai di angka 10? paling tidak sekarang menanamkan keberanian ke siswa. Kalau kucing itu tidak berat, kucing itu banyak jenisnya, banyak kucing yang istilahnya yang memang lucu, memang untuk dipelihara, tapi juga harus istilahnya konsekuen, karena harus pemeliharanya, harus istilahnya rajin memberi makan minum, perawatannya, vaksin dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti bisa pelan-pelan diajak istilahnya
ada teman guru yang punya kucing mungkin bisa istilahnya kunjungan atau kebetulan anak sebenarnya sudah punya kucing tapi dia masih takut. Mungkin nanti kita ada program kami di kelas tunanetra kan yang sekolah itu tidak nyaman, tapi juga orang tuanya juga harus tahu paling tidak kalau kelas awal ini tahu guru belajar itu biar nanti kalau dapat tugas dari sekolah dia bisa mengkoreksi anak. Jadi paling tidak kesepakatan kami itu yang siswa-siswa yang masih kelas 1 kelas 2 orang tuanya juga harus bisa dan tidak apalah dulu ABCD sehat sama angka sampai 10. Jadi dia nanti kalau di rumah anaknya tanya ini gimana aku harus ketemu dia dan orang tuanya nanti juga bisa ya paling tidak orang tuanya tidak bisa brand tidak bisa aja paling tidak dari dasar. Jadi kami juga punya grup kelas istilahnya yang nanti bisa kesulitan siswa apa di rumah bisa kita bicarakan program-program apa di kelas bisa kita bicarakan termasuk misalnya tentang topik kita hewan peliharaan siapa yang punya di rumah kita bisa istilahnya silaturahmi dengan istilahnya keluarganya